mengontrol versus mengalir. Mengubah pola lama adalah hal yang asing bagi sebagian besar orang. Kita terbiasa berada dalam rutinitas atau pola berulang karena hal ini adalah realita bagi kita. Kita yakin sudah berada di dunia aman dan nyaman ketika kita melakukan hal-hal yang menurut kita familiar. Rasa aman ini membuat kita menjadi individu yang kurang kreatif karena kita tidak ingin keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru. Kita tidak berani mengambil resiko karena kita tidak tahu apa yang ada di luar zona aman kita. Hal ini adalah pemrograman lama yang diciptakan agar umat manusia terus tertidur. Kita dibuat percaya bahwa kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kehendak bebas, tidak mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kemudian, siapakah yang paling diuntungkan dengan pemrograman tersebut? Pastinya segelintir orang yang menciptakan sistem pemrograman lama tersebut. Mereka mendapatkan kekuatan dan kekuasaan karena berhasil mempengaruhi umat manusia yang akhirnya terus tertidur. Ketakutan umat manusia membuat mereka terus ingin mengontrol segala hal. Mengontrol kehidupan sendiri, mengontrol orang-orang terdekat, hingga berusaha mengontrol situasi. Kita akhirnya berpikir bahwa selain mengontrol diri sendiri, mengontrol orang lain dan situasi adalah hal yang benar untuk dilakukan. Padahal, hal ini adalah wujud dari ego yang penuh dengan ketakutan akan ketidakpastian. Kita takut jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Hal inilah yang menyebabkan kita menjadi begitu emosional dan penuh dengan kemelekatan. Kita menjadi tidak bebas, penuh dengan perencanaan dan kalkulasi. Pernahkah rekan-rekan melakukan kontemplasi? Apakah hidup ini terasa sia-sia jika kita tidak melakukan hal-hal baru di luar pola yang berulang? Bukankah kita terlahir di bumi untuk mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya? Kemudian, kenapa kita terus berada di lingkaran pola yang berulang dan terus berusaha untuk mengontrol segala hal? Jika rekan-rekan amati, pola lama sebenarnya menciptakan pengalaman yang berulang-ulang. Kita mengalami kejadian yang serupa, walaupun orang yang kita temui berbeda. Sebagai contoh, kita selalu merasa terkekang, entah akibat keinginan dari orang tua, tumpukan pekerjaan di luar penugasan utama di kantor, hingga teman-teman yang memberikan segudang nasihat dan membuat kita merasa bingung. Apakah rekan-rekan dapat melihat motif yang timbul? Akar dari situasi yang terjadi sebenarnya adalah perasaan terkekang. Kita merasa tidak memiliki kebebasan dan selalu diatur oleh orang lain. Jika kita berkaca, mengapa hal ini bisa terjadi kepada kita? Apakah ini sebuah karma yang harus dibayarkan di kehidupan yang sekarang? Segala hal yang terjadi pada diri kita benar adalah karma. Kita menarik hal sebagaimana diri kita. Jika kita mengekang diri sendiri, maka kita akan merasa terkekang. Bagaimana kita membebaskan diri sendiri sehingga realita kita bisa berubah? Bagaimana cara merubah pola lama yang terus berulang? Jawabannya ada pada transformasi diri. Ingatlah bahwa hal yang bisa kita kontrol hanyalah diri kita sendiri, bukan orang lain dan bukan situasi. Ketika kita merubah fokus kita ke perubahan dalam diri, kita akan merasakan perubahan yang drastis. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita siap untuk menjadi seorang pejuang yang masuk ke kegelapan jiwa kita sendiri? Apakah kita berani mengkonfrontasi diri dan membebaskan diri dari segala pemrograman lama yang membuat kita merasa terkekang? Banyak dari kita tidak berani untuk mengambil tindakan. Padahal, sesuai dengan hukum sebab akibat, semesta akan mengembalikan upaya yang kita lakukan. Jika kita ingin keluar dari pola yang lama, hendaknya kita mulai merubah rutinitas kita. Kita harus bangkit dari energi lama yang terus mengendap dalam diri kita. Sebagai contoh, jika kita terus-menerus ingin mengontrol atau kembali ke mantan pasangan kita, maka ini hanya akan menciptakan pola lama yang terus berulang. Karena energi baru tidak sejalan dengan mengontrol. Cara yang harus kita lakukan untuk melepaskan pola yang lama adalah dengan mengalir.
Kita harus mengizinkan segala hal terjadi di luar kontrol kita. Yang harus rekan-rekan pahami, kita tidak memiliki kontrol akan orang lain. Berusaha mengontrol orang lain berarti intervensi terhadap karma orang lain, dan hal ini akan berdampak kepada diri kita sendiri. Jadi, hendaknya kita harus menerima segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, dari hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, menuju dunia yang terus mengalir, sebagaimana semesta kita yang terus mengalir. Energi yang baru hanya datang ketika kita melepaskan energi yang lama. Artinya, jika kita tidak merubah bagaimana kita merespon sebuah kejadian, maka hal ini akan terus-menerus berulang. Kita harus sadar akan akar dari kejadian yang berulang adalah karena kita berusaha untuk mengontrol kejadian tersebut. Jika kita mengizinkannya terjadi dan merubah respon kita, maka kita akan lulus dari pelajaran tersebut. Hal ini hanya bisa disadari oleh diri sendiri ketika kita melakukan kontemplasi pada saat berdoa atau meditasi. Kita harus menyadari bahwa respon yang kita berikan tidak boleh sama dengan yang sebelumnya. Sebagai contoh, jika kita selalu marah ketika seorang teman melakukan hal yang tidak kita suka, maka cobalah untuk keluar dari hubungan pertemanan tersebut. Lepaskan hubungan pertemanan yang selama ini kita pegang dengan erat dan berusaha kita kontrol. Mengalirlah dan naikkan frekuensi kita, karena teman yang sefrekuensi akan hadir di waktu yang tepat. Praktik melepaskan kontrol bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, jika kita menyadari bahwa kondisi alami dari semesta adalah mengalir, maka kita akan terkoneksi dengan hukum-hukum universal. Kesadaran kita akan semakin meningkat, dan kehidupan kita akan semakin damai. Ingatlah bahwa kebahagiaan kita berada di tangan kita sendiri. Kita memegang kendali akan hidup kita. Hanya dengan transformasi diri, kita bisa keluar dari pola lama yang terus berulang.